Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kembali lagi dalam pembahasan soal ujian nasional 10 tahun terakhir, khususnya pada materi trigonometri. Nah, untuk materi trigonometri dalam tingkatan SMA itu dibagi jadi dua bagian. Ada yang terdapat pada materi kelas 10 dan juga terdapat pada materi kelas 11. Nah, untuk materi kelas 10 kalian akan belajar tentang bagaimana cara menentukan sisi-sisi dari suatu segitiga, baik segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Diajarkan tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa membuka kembali materi-materi yang telah adik-adik pelajari, dibuka kembali buku kelas 10 dan kelas 11-nya. Nah, secara singkat, di sini saya sudah tuliskan beberapa konsep tentang penentuan sisi dan sudut dari suatu segitiga. Nah, yang pertama, penentuan sisi dan sudut pada segitiga siku-siku itu kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras tentunya untuk menentukan sisi dari suatu segitiga siku-siku. Oke, berarti jumlah kuadrat dari sisi tegaknya itu sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Kemudian juga pada segitiga siku-siku diperkenalkan tentang aturan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yakni sin demi kosami dengan tangen desa. Oke, sin demi, kosami, dan tan desa, di mana sin demi itu adalah sin alfa. Apabila sudut alfanya ini, maka sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, untuk adik-adik sekalian yang masih bingung bagaimana cara menentukan sisi depan, sisi miring, dan sisi sampingnya, itu penentuannya tergantung dari sudut alfanya. Berarti apabila dipandang dari sudut alfa, berarti kita memandang dari sini. Nah, lebih mudahnya anggap saja ini sebagai bola mata. Oke, anggaplah ini sebagai bola mata. Memandang ke depan berarti B ini adalah sisi depan. Sisi depan. Kemudian sisi miring adalah sisi yang terpanjang atau sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Berarti sisi C ini adalah sisi miring. Sisi miring, dan pastinya sisi A adalah sisi samping. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya berarti apabila kita mencari sinus alfa, sin alfa sama dengan sin demi sisi depan per sisi miring, berarti sisi depannya adalah B dan sisi miringnya adalah C, berarti B per C. Dan cos alfa kosami samping per miring A per C, tangen alfa sama dengan tan desa, tan sisi depan per sisi samping. Depan per samping berarti D per A. Kemudian pada segitiga sembarang terdapat dua aturan yang berlaku, yakni aturan sinus dan aturan kosinus. Untuk aturan sinus sendiri, perbandingan antara sisi A dibagi dengan sinus alfa, di mana alfa adalah sudut yang ada di depan sisi A tadi, itu akan selalu sama dengan sisi B apabila dibagi dengan sinus betanya. Oke, sisi B dengan sudut yang ada di depan sisi B tadi, dan juga akan sama dengan C dibagi dengan sin sudut C-nya ini. Oke. Kemudian aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan untuk mencari panjang dari suatu sisi segitiga sembarang, di mana untuk mencari panjang dari sisi A, misalkan sisi A, maka kalian harus mengetahui berapa sisi B, berapa sisi C. Karena A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Nah, selain sisi B dan C yang harus diketahui, kalian harus mengetahui nilai dari sudut yang diapit oleh B dan C. Sebaliknya, apabila kalian ingin mencari sisi B-nya, maka kalian harus mengetahui A dan C serta sudut yang diapit oleh A dan C, yaitu sudut betanya. Dan yang terakhir, apabila kalian ingin mencari sisi C-nya, maka kalian harus mengetahui nilai dari dua sisi yang lainnya serta sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos sudut C-nya. Yang terakhir, penentuan luas segitiga. Tentu luas segitiga sudah kalian tahu, rumusnya adalah luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Tapi itu pada segitiga siku-siku. Bagaimana dengan segitiga sembarang? Sama. Apabila kalian mengetahui alasnya, berarti alas, oke, ini kita simbolkan dengan C saja, berarti ini alas ya. Berarti 1/2 alas kali tinggi dengan alasnya C, tingginya T.
Selain itu kalian juga bisa menggunakan rumus Heron. Yang ini akar S dikali S kurang A, S kurang B dikali dengan S kurang C. Dan yang terakhir, luas segitiga juga dapat kita gunakan rumus yang ini, luas sama dengan 1/2 AC sin B, di mana beta adalah sudut yang diapit oleh A dan C. Jadi untuk segitiga sembarang seperti ini, kalian bisa mencari luas segitiga ini apabila kalian mengetahui sisi B, C, dan sudut yang diapit. Karena rumusnya adalah 1/2 BC sin alfa. Kalau misalkan yang kita A dan C, maka kalian harus mengetahui sudut B-nya. Rumusnya 1/2 A kali C kali sin beta. Oke, seperti itu. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggunakan rumus yang sudah dijelaskan ini, kita langsung saja ke soal nomor 1. Nah, di sini soal ujian nasional tahun 2016. Diberikan suatu segi 4 ABCD dengan yang ditanyakan adalah panjang BC. Nah, untuk menentukan ini kalian harus mengingat semua rumus yang telah dituliskan tadi. Dan selain itu kalian harus bisa menganalisa untuk bentuk yang ada di sini serta menghubungkan dengan rumus apa yang akan kita gunakan. Perhatikan, di sini yang ditanyakan adalah sisi BC-nya, dan sisi BC terletak pada segitiga ABC. Pada segitiga ABC, kita hanya mengetahui komponen AB dan sudut A. Oke, bisa diperhatikan. AB dan sudut A. Seandainya kalian ingin menggunakan aturan sinus, maka yang harus dilibatkan adalah yang ditanyakan. Kalau dilibatkan yang ditanyakan, pasti dibagi dengan sudut yang ada di depannya. A per sin alfa, oke, sama dengan B per sin beta. Berarti kita harus mengetahui sisi yang lainnya. Satu-satunya sisi yang diketahui adalah sisi AB. Berarti AB per tentu sin sudut yang ada di sini. Sementara sudut C tidak diketahui. Oke, berarti apabila kita ingin menggunakan aturan sinus, kita terkendala dengan sudut C-nya, karena sudut C tidak diketahui. Untuk mencari sudut C, nah kita tidak punya informasi tambahan untuk menentukan sudut C. Seandainya sudut B diketahui, kita bisa mencari sudut C-nya. Kemudian bagaimana kalau kita mau menggunakan aturan kosinus? Apabila kita ingin menggunakan aturan kosinus untuk mencari sisi BC tadi, kita harus mengetahui kedua sisi yang lainnya. Misalkan kita ingin mencari sisi A, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kita harus mengetahui dua sisi yang lainnya, serta sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Berarti dari sini, untuk menggunakan aturan kosinus, kita harus mengetahui sisi AB dan sisi AC. Oke, serta sudut yang diapit. Berarti sudut yang diapit oleh AB dan AC sudah diketahui 60 derajat, AB juga sudah diketahui 6 akar 2, namun AC belum diketahui. Tapi AC terkait pada segitiga ACD. Perhatikan segitiga ACD. Seandainya kita harus mencari AC terlebih dahulu, berarti AC kita libatkan dengan sisi yang ada di depannya. Apabila ingin menggunakan aturan sinus, berarti ini dibagi sin 30, sin 30-nya ada, sama dengan 6 per sin 45. Berarti untuk menggunakan aturan sinus, kita memiliki semua komponen. Berarti anggap saja yang ini adalah X, atau langsung saja. Berarti dari sini kita bisa mencari AC terlebih dahulu. Karena AC per sin 30 derajat, oke, AC per sin sudut yang ada di depannya pasti sama dengan AD. Yang AD panjangnya 6 per tentu sin 45 derajat. Oke, berarti dari sini komponen yang ini diketahui semua, berarti kita bisa mendapatkan AC. Berarti AC sama dengan sin 30 dikali 6 kali silang per sin 45. AC sama dengan sin 30 itu 1/2 dikali 6 per 1/2 dikali akar 2. Sin 45 1/2 akar 2. 1/2-nya habis, sisa 6 per akar 2. 6 per akar 2 berarti AC-nya 6 per akar 2, atau bisa kita rasionalkan jadi dikali dengan akar 2 per akar 2 sama dengan bawahnya 6 kali akar 2, 6 akar 2, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Disederhanakan jadi 3 akar 2, 6 bagi 2, 3. Oke, setelah mendapatkan AC-nya sama dengan 3 akar 2, maka dari sini kita bisa melihat, oh, sisi AB dan AC sudah diketahui, dan sudut yang diapit oleh AB dan AC sama dengan 60 derajat. Tentu BC dapat kita cari menggunakan aturan aturan kosinus. Berarti BC sama dengan, atau BC kuadrat sama dengan
AC kuadrat berarti 3 akar 2 pangkat 2 ditambah 6 akar 2 pangkat 2. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat dikurang 2 dikali AC. 3 akar 2 dikali 6 akar 2 cos 60 derajat. Oke? Sama dengan BC kuadrat sama dengan 3 akar 2 pangkat 2 sama dengan 18. 6 akar 2 pangkat 2 sama dengan 72. Dikurang 2 dikali 3 kali 6 18 boleh. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Dikali cos 60 1/2. Berarti BC kuadrat sama dengan 18 tambah 72 sama dengan 90. 2 dengan 1/2 habis. Dikurang 36 dari 2 dikali 18. Kita sederhanakan. Berarti BC kuadrat sama dengan 90 kurang 36 itu tentu sama dengan 54. Berarti BC sama dengan akar dari 54. Disederhanakan. Akar 54 itu sama dengan 9 kali 6. Berarti sama dengan 3 akar 6. Dari akar 9 sama dengan 3. Akar 6 tidak dapat disederhanakan. Sehingga bentuk paling sederhananya adalah 3 akar 6. Maka jawaban yang benar pada soal nomor 1 adalah D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 ujian nasional tahun 2009. Nah, di sini diketahui segi 4 PQRS, oke, dengan PS sama dengan 5 cm. Berarti kita tuliskan dulu komponen-komponen yang diketahui. PS ini 5 cm, kemudian PQ sama dengan 12 cm, kemudian QR sama dengan 8 cm. Kemudian besar sudut SPQ 90 derajat. SPQ berarti P-nya 90 derajat. Kemudian luas besar sudut SQR. SQR berarti Q-nya itu 150 derajat. Nah, selanjutnya yang ditanyakan luas PQRS, ya. PQRS, untuk menentukan luas PQRS kita bisa analisa dulu bentuknya. Dari sini kita lihat PQRS adalah sebuah segi 4. Namun segi 4 ini bukan segi 4 yang kita sudah ketahui rumusnya seperti persegi, persegi panjang, bola ketupat dan seterusnya. Ini merupakan segi 4 sembarang. Nah, untuk menentukan berapa luasnya sebaiknya ini segi 4 ini kita bagi jadi 2 bagian, yakni luas PQRS kita bagi menjadi luas PQS ditambah dengan luas QRS. Nah, luas PQS apabila ditambah dengan luas QRS itu pasti akan sama dengan luas PQRS. Berarti untuk mendapatkan berapa hasil dari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu luas PQS. Luas PQS, perhatikan PQS itu merupakan segitiga siku-siku, sehingga luasnya dapat dicari dengan rumus 1/2 alas kali tinggi sama dengan 1/2. Alasnya kita lihat sama dengan 12, tingginya sama dengan 5. Oke, 12 kali 5 sama dengan 60. 60 dikali 1/2 sama dengan 30 cm persegi. Berarti selanjutnya kita tinggal mencari luas QRS. Tapi perhatikan dalam QRS kita hanya mengetahui berapa panjang QR-nya dan berapa sudut SQR-nya. Kita tidak mengetahui berapa SQ dan SR-nya. Namun perhatikan SQ ini terletak pada segitiga PQS. Oke, di mana PQS merupakan segitiga siku-siku dan QS tentu merupakan sisi miringnya karena terletak di depan sudut siku-siku. Berarti karena sisi yang lainnya sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Berarti QS sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Berarti PQ pangkat 2 ditambah PS pangkat 2 sama dengan PQ 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Berarti QS pangkat 2 sama dengan ini 144 tambah 25 sama dengan 169. Maka QS sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Maka diperoleh QS-nya ini sama dengan 13. Sudah? Yang ditanya berapakah luas PQRS tadi, dimana yang akan kita cari selanjutnya adalah luas QRS.
perhatikan luas QRS. QRS ini merupakan segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Tadi kita memiliki luas ini S akar S kali S kurang A, S kurang B, S kurang C, di mana S adalah 1/2 dari keliling. Berarti kita harus mengetahui ketiga-tiga sisinya. Berarti harus cari lagi SR. Nah, selain itu kita punya rumus luas sama dengan 1/2 AC dikali sin sudut yang diapit oleh A dan C. Berarti dari sini kita bisa lihat ternyata 8 dan 13 mengapit sudut 150 derajat. Berarti sudut yang mengapit sudut yang diapit oleh 8 dan 13 sudah diketahui. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Berarti luas QRS dapat dicari dengan rumus 1/2 dikali 8 dikali 13 dikali sin 150 derajat sama dengan 1/2 dikali 8 4 dikali 13 sama dengan 52. Sin 150 sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Oke, sama dengan 52 dikali 1/2 tentu sama dengan 26 cm². Ini adalah luas QRS, ini adalah luas PQS. Berarti luas PQS, kesimpulannya luas PQRS sama dengan luas PQS ditambah luas QRS sama dengan luas PQS-nya itu 30, luas QRS-nya sama dengan 26, dijumlahkan sama dengan 56 cm/segi. Maka jawaban yang benar adalah yang B.